Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat selalu ya. Oke, masih bersama Bu Uun ya. Hari ini yang akan kita bahas pada pembelajaran semester 2 kelas 7 yaitu sistem organisasi kehidupan. Nah, kemarin di Zoom kan sudah Bun jelaskan sedikit demi sedikit. Ini ada beberapa tambahan materinya. Jadi saya ulang lagi dan saya tambah. Gitu nggih. Kalau ada yang tidak paham seperti biasa bisa ditanyakan lewat WA. Gitu nggih. Oke. Selanjutnya, nah, memahami organisasi kehidupan ya. Kehidupan kita itu kan ada 3 ya. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi kenapa di sini hanya ada tumbuhan dan hewan aja? Karena pada dasarnya sel, jaringan, atau semua organel yang dimiliki oleh hewan itu pada dasarnya ada di dalam organel yang dimiliki oleh manusia. Seperti itu nggih. Makanya hanya disebutkan di sel tumbuhan dan sel hewan. Atau lain-lainnya atau bagian-bagian organelnya hewan dan manusia itu sama gitu. Nah, organisasi kehidupan dari tingkatan paling sederhana ke tingkatan paling kompleks, maksudnya dari tingkatan terendah ke tingkatan tertinggi dimulai dari sel. Ya, paham ya? Nah, setelah sel kemudian ada tingkatan jaringan. Setelah ada tingkatan jaringan yang tersusun banyak, nah itu akan membentuk organ, ya kan? Nah, organ yang sudah melakukan tugas masing-masing dan terhubung menjadi satu itu disebut sistem organ. Sistem organ yang bekerja bersama-sama itu disebut organisme. Organisme itu ada organisme tumbuhan dan ada organisme hewan maupun manusia, seperti itu. Jadi maksudnya tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari terendah ke tertinggi itu adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Seperti itu ya. Besok kalau disuruh menyebutkan sel tingkatan tertinggi ke terendah, maka tinggal dibalik, dimulai dari organisme. Organisme naik ke sistem organ, ke jaringan, baru sel. Ini harus urut ya nak ya, tidak boleh dibolak-balik gitu nggih. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai sel dulu. Untuk jaringan dan lain-lain besok ya. Hari ini kita membahas sel dulu. Sel itu pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Saat kapan Robert Hooke menemukan sel tersebut? Saat mengamati sel gabus pada tumbuhan yang bentuknya seperti rumah madu atau rumah tawon itu loh nak. Bentuknya itu kayak segi 4 atau segi 5 seperti itu ya. Nah itu. Nah kemudian pada tahun 1839 Matthias dan Thomas menyimpulkan sel adalah unit terkecil suatu organisme. Makanya diingat-ingat, pengertian sel itu adalah unit terkecil suatu organisme atau susunan paling kecil pada suatu organisme. Tetapi ingat, sel ditemukan oleh Robert Hooke. Paham nggih? Oke. Sekarang masuk ke ini. Sel pada dasarnya terdiri dari sitoplasma. Sitoplasma itu cairan
Jadi di dalam sel itu ada cairan, disebut sitoplasma, ada membran. Nah, membran itu namanya kulit. Paham nggih? Nah, sebenarnya membran dan dinding sel itu sama-sama kulit, cuma peletakannya berbeda. Ini bisa dicatat ini. Kalau membran itu biasanya digunakan untuk hewan karena bersifat elastis. Sedangkan dinding sel digunakan untuk tumbuhan karena bersifat tidak elastis. Contohnya, daun ketika kamu lipat saat keadaan segar ataupun udah alum gitu, kadang itu langsung patah. Nah, itu karena di dalam susunan daun ada dinding sel, bukan membran. Beda halnya kulit kita ketika dicubit-cubit, ya, atau kulit hewan, mudahnya kita pakai ayam lah. Ketika ayam udah disembelih, kulitnya kamu cubit-cubit juga tidak akan patah. Seperti itu ya. Paham ya bedanya membran dan dinding sel? Sebenarnya sama-sama jaringan luar atau jaringan pelindung, tetapi maknanya berbeda. Ulang lagi. Sel itu terdiri dari sitoplasma atau cairan, membran, dan nukleus. Nukleus itu inti dari sel. Paham ya? Nah, berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, sel dibagi menjadi dua. Diingat-ingat, prokariotik dan eukariotik. Prokariotik itu sel yang nukleusnya tidak bermembran. Jadi intinya inti sel tidak memiliki pelindung, jadi hanya inti menonjol gitu aja. Contohnya itu bakteri, semua bakteri dan alga biru, hanya alga biru. Lah selain itu masuknya di mana, Bu? Alga yang lain. Alga yang lain itu masuknya di sel eukariotik. Bisa dimengerti nggih? Oke. Sekarang masuk sel eukariotik. Eukariotik itu sel yang nukleusnya bermembran atau intinya memiliki membran atau memiliki pelindung. Seperti itu nggih. Contohnya itu protista. Protista itu beda sama bakteri. Protista itu seperti paramecium dan lain sebagainya. Dulu pelajaran semester 1 yang kingdom protista itu sudah pernah dijelaskan. Selanjutnya ada animalia. Animalia itu hewan ya nak ya. Kemudian plantae. Plantae itu tumbuhan. Dan fungi. Fungi itu jamur. Jadi yang memiliki sel eukariotik itu seperti protista, animalia. Animalia pun termasuk manusia, plantae dan fungi. Gitu nggih. Oke. Selanjutnya, nah, organisme itu terdiri dari dua sel. Ingat-ingat, sel tunggal yang disebut uniseluler, ya. Contohnya bakteri. Bakteri itu yang ini nak, ini bakteri. Ini bakteri ya. Kalau protista itu yang ini. Protista kan contohnya banyak. Ini Bun ambil satu, yaitu paramecium. Nah, diingat-ingat, organisme yang bersel tunggal biasanya kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan hidup secara langsung seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, organisme bersel banyak atau bisa disebut multiseluler. Jadi organisme terdiri dari dua jenis sel, yaitu uniseluler dan multiseluler. Ingat-ingat. Contohnya multiseluler atau yang punya sel banyak itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena organismenya memiliki sel banyak atau di dalam tubuh kita itu selnya banyak,
maka ada pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Jadi nggak bisa melakukan kerja sendiri. Beda halnya dengan yang sel tunggal atau uniseluler tadi. Sekarang struktur sel. Ingat-ingat, tadi kan Bun udah menjelaskan. Sel itu terdiri dari membran dan protoplasma. Ingat-ingat. Sel itu terdiri dari membran dan protoplasma. Tetapi di dalam protoplasma ada sitoplasma dan organel-organel. Nah, organel itu apa? Organel itu subunit khusus di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya seperti misal di dalam sel itu ada inti sel. Lah, inti sel disebut organel. Di dalam sel ada badan Golgi. Badan Golgi disebut organel. Maka organel itu subunit khusus di dalam sel. Dia punya fungsi tertentu. Nah, organel-organel ini akan Bun bahas minggu depan. Gitu ya. Oke. Nah, ini masuk ke struktur sel. Nah, struktur sel yang akan dibahas nanti ada dua, struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Nah, seperti ini ya, struktur sel hewan. Nah, seperti badan Golgi, lisosom, sitoplasma, sentriol, dan lain sebagainya ini. Nah, ini namanya organel. Paham ya? Nah, kalau yang ini seperti ekor ya nak, seperti ekor itu disebut flagellum atau flagel. Memang itu nama lain dari ekor. Nah, yang merah di luar ini namanya membran sel atau kulit pelindungnya. Paham ya? Oke. Nah, ini tolong dipahami biar tidak salah. Nanti juga susunannya nggak boleh sembarangan. Badan Golgi sama retikulum endoplasma yang warnanya oranye ya, itu kan hampir sama, pada dasarnya berbeda ya. Peletakan itu juga menentukan nama organel yang berbeda, maka hati-hati membacanya ya, jangan sampai kebalik-balik. Sekarang masuk sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu seperti ini ya nak ya. Nah, kulit yang hijau ini tadi Bun udah menjelaskan, ini disebut dinding sel, bukan membran, karena tidak bersifat elastis seperti itu. Nah, tumbuhan pun juga punya banyak organel sama seperti hewan. Tapi ingat, tidak semua sel-sel atau organel sel yang ada di tumbuhan sama dengan organel yang ada di hewan. Tetap ada perbedaannya seperti itu ya. Bisa dipahami. Nah, sekarang evaluasinya, kalian mencari gambar organel sel tumbuhan dan hewan beserta bagiannya di internet kayak yang tadi contohkan Bun. Struktur organel sel hewan dan tumbuhan. Nah, cari masing-masing satu. Gambarnya dibuat besar ya. Masing-masing organel itu di-print satu lembar. Jadi, kamu nyari sel hewan, dibesarin, kalau bisa gambar yang berwarna. Jangan menggunakan gambar yang hitam putih ya nak ya. Gunakan gambar yang berwarna biar lebih menarik gitu. Cari gambar yang jelas, kalau diperbesar nggak pecah. Habis itu di print satu lembar. Jadi gambarnya itu besar, nggak kecil, biar kamu itu mudah menghafalkan bagian-bagian organelnya. Nah, kalau udah mengeprint organel sel hewan, kamu print juga organel sel tumbuhan ya di kertas masing-masing.
atau kertas ukuran A4 atau HVS itu A4 nggak apa-apa, intinya diperbesar segitu, bukan satu HVS untuk 2 gambar, tapi satu HVS untuk 1 gambar yang besar gitu ya. Nah, jangan lupa di print warna, maka cari gambar yang berwarna, jangan yang hitam putih itu ya. Nah, yang kedua, oh ya maaf, kalau udah nanti ditempel di buku catatan ya. Oke, yang kedua, membuat secara ringkas perbedaan organel yang ada di hewan maupun tumbuhan dalam bentuk tabel di buku catatan. Contohnya seperti ini yang di bawah. Misal, kloroplas organel selnya. Di hewan ada enggak? Kalau tidak ada maka ditulis tidak ada. Di tumbuhan ada enggak? Kalau ada ditulis ada. Gitu ya nak ya. Nah, makanya kenapa Bu Un minta cari gambar, diperbesar, di print masing-masing 1 HVS atau 1 ukuran A4, biar kamu bisa melihat perbedaan yang dimiliki sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti organel yang ada di situ itu dicocokkan, ditulis di situ. Ada nggak? Kalau di hewan tidak ada maka ditulis tidak ada. Kalau di hewan ada, tumbuhan nggak ada, berarti yang di tumbuhannya ditulis tidak ada. Seperti itu ya. Buat perbandingan seperti ini contohnya ya. Contohnya. Nah, tugasnya sampai di sini, pembahasannya juga sampai di sini. Kalau sudah selesai, nanti tugasnya difoto dan dikumpulkan lewat WA guru mapel IPA. Pasti sudah nyimpen ya, karena kita juga lanjut semester ini. Nah, maksimal 2 hari setelah pembelajaran pertemuan ini dimulai, dengan batas maksimal pengumpulan jam 16.00 atau jam 4 sore. Ya nak ya? Oke. Jadi, misal dapat tugasnya hari Senin, maka dikumpulkan Rabu jam 4. Jika kamu dapat tugasnya hari Selasa, maka 2 hari kemudian kumpulkan hari Kamis jam 4 sore. Gitu nggih? Oke. Sampai di sini sekian. Kalau ada yang bingung nanti bisa WA langsung gitu ya. Oke, sampai di sini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.